Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibu-ibu rahimakumullah, hari ini kita akan lanjutkan bahasan surat Ali Imran 90 sampai 97 bagian ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul sadaqallah fattabi'u millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil alamin. Fihi ayatum bayyinat maqamu Ibrahim. Wa man dakhalahu kana amina walillahi 'alan nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila wa man kafara fa innallaha ghaniyyun 'anil 'alamin. Pada pertemuan yang lalu sampai fattabi'u millata Ibrahim. Sekarang Hanifah, yaitu memelihara dan meningkatkan fitrah Hanif. Karena di situ dikatakan Hanifah, fattabi'u millata Ibrahim Hanif. Jadi dalam firman Allah Subhanahu wa taala tandaskan fitrah Hanif itu harus dijaga, harus dilestarikan, harus dipelihara. Apa itu Hanif? Pada dasarnya Hanif itu cenderung kepada kebenaran dan berpaling dari kebatilan, cenderung kepada iman, berpaling dari kafir, cenderung pada ketaatan, berpaling dari maksiat. Makanya kata Al-Baidawi yang wafat 791, Hanif itu ma'ilan anil batil ilal haq. Ma'il itu artinya mengkol. Ma'il itu anil batil, dari yang batil, ilal haq, kepada kebenaran. Dalam ihram juga dilatih, ya kan, ini manifestasinya di dalam ibadah, pelaksanaan atau eksistensi muslim itu di dalam kehidupan beribadah. Dalam ihram juga itu dilatih untuk cinta kepada benar, sehingga kalau kita berihram untuk berbuat salah teh takut takut didenda. Nah itu teh latihan. Dalam sholat juga kan ma'il anil batil. Dalam sholat kan tidak boleh bicara, tidak boleh barang dahar, walaupun yang asalnya halal kan, bicara barang dahar itu halal, tapi karena itu dilatih supaya ma'il minal batil ilal haq. Jadi di dalam rukun Islam itu didikan Hanif itu selalu ada, mulai dari syahadat juga kan ma'il dari batil ilal haq, mengkol dari kemusyrikan kepada tauhid. Asyhadu alla ilaha illallah itu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, berbalik dari neladani yang lain kepada meneladani Rasul. Itu syahadat. Salat ya tadi contohnya, begitu Allahu Akbar kita diharamkan untuk bicara selain doa salat. Tidak boleh makan, tidak boleh ngomong, tidak boleh bulak belok. Kalau itu kadia itu dilatih agar hanif dalam segala kehidupan, ya. Nah, berkeluarga juga begitu, dilatih untuk hanif. Dan kalau sudah
hanif, memelihara hanif, maka kita akan cinta kepada kebenaran itu dan benci kebatilan. Cinta kebenaran, benci kebatilan. Karena dikemukakan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hujurat ayat 7, wa'lamu anna fikum Rasulullah lau yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinnallaha habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karaha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Di situ wa'lamu anna fikum Rasulullah. Wa'lamu, ingatlah atau ketahuilah, anna fikum, sungguhnya di karangan kalian Rasulullah, ada Rasul. Jadi di sini istilahnya Ibu ya, kalau kepada hadis itu ilmu. Kalau kepada hadis itu, makanya belajar hadis itu disebut ta'allum. Ta'allum hadis itu mengkaji hadis itu ta'allum istilahnya. Kalau kepada Quran kan tadabbur ya. Tadabbur Al-Quran karena afala yatadabbarunal Quran. Kalau kepada hadis mah ta'allum, mengkaji, mempelajari. Dan di dalam hadis lain juga dikatakan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan amanat berupa Al-Quran dan sunnah. Maka kita harus aqra'u al-Quran, baca, menelaah, meneliti, dan tadabbur Al-Quran dan ta'allum. Karena di sini juga diawali wa'lamu, ingatlah, anna fikum, bahwa sesungguhnya di kalanganmu Rasulullah, ada Rasul. Jadi walaupun Rasul itu sudah wafat, tapi sunnahnya masih ada. Jasad Rasul mah udah wafat, udah dikubur. Pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun ke-13 Hijriah. Tahun ke-11 Hijriah ya. Tahun ke-11 Hijriah Rasulullah SAW dikubur. Jadi jasadnya sudah tidak ada. Jadi sekarang dari hijrah itu 1445 ditambah 11, 1456 tahun yang lalu. Jasad nama Nabikum Rasulullah. Tetapi fikum, di kalanganmu masih ada Rasul itu. Apa? Sunnah. Sunnah Rasul. Jadi jasad Rasul mah sudah wafat, tetapi sunnahnya masih ada. Karena sunnah Rasul itu berlaku abadi sampai akhir zaman. Jadi seperti sekarang, karena mengkaji Al-Quran, Al-Quran itu di bawah Rasul kan merasa ada di kalangan kita Rasul itu. Lau yuti hukum, andaikan Rasul mengikuti keinginanmu, fi kasirin, dalam kebanyakan, minal amri, dari berbagai urusan, la'anitum, maka kalian akan menemui kesulitan. Jadi kalau Rasul dipaksa kudu taat kepada umat, maka umat akan kesulitan. Karena apa? Nanti kalau mengikuti keinginan umat, jadi kan aturan-aturannya kan berubah-ubah. Kalau aturan mengikuti keinginan umat tuh, umatnya berubah, ikut berubah kan? Seperti undang-undang aja di negara kita kan sering perubahan. Karena memang mengikuti kebanyakan umat kan. Undang-undang di kita itu, kalau demokrasi itu mengikuti keinginan umat. Jadi umatnya hayang kieu harus berubah.
umatnya hayang dia harus berubah. Jadi terus menerus berubah. Kalau mengikuti keinginan umat. Makanya bukan Rasul mengikuti keinginan umat, tapi umat mengikuti keinginan Rasul. Itu yang namanya Hanif. Dikasri minal amrila anitum walakin Allah. Nah, kalau umat itu Hanif, maka habbaba ilaikumul iman. Kamu dijadikan oleh Allah lebih cinta kepada iman. Wa zayyanahu, dan Allah itu menghiasi, menjadikan hiasan iman itu fi qulubikum. Jadi iman itu menjadi indah di qulubikum, dalam hatimu. Wa karroha, dan Allah membikin benci ilaikum padamu al-kufra, kekufuran. Wal fusuq, fasik, isyan itu maksiat. Ulaika humur rasyidun, mereka itulah yang mendapat petunjuk. Jadi berdasar surat Al-Hujurat ayat 7 ini, kalau Hanif, umat itu Hanif, itu yakin bahwa Rasul itu berada di tengah kita. Walaupun jasadnya sudah wafat, tapi merasa ada Rasul. Kedua, Rasul yang selalu ditaati dan diikuti, bukan Rasul mengikuti kita. Sunnahnya yang kita ikuti, bukan sunnah ikuti kahayang kita. Tapi keinginan dan kahayang kita sesuai dengan sunnah. Ketiga, kalau ada kesulitan di dalam pelaksanaan syariah, bukan syariah yang ikut kita, tapi kita ikut berdasar syariah. Makanya setiap ada kesulitan di dalam syariat Islam itu ada peluang, ada jalan untuk kemudahan. Karena Rasul sudah mengatur seperti itu, sesuai dengan fitrah manusia. Al-Islam itu disusun atau diatur, sehingga kata Imam Asy-Syafi'i al-hukmu idza doko ittasa'a. Hukum itu apabila kesulitan menjadi luas. Itu kata Imam Asy-Syafi'i, namanya Imam Syafi'i Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Lahir 150, wafat 204. Al-hukmu idza doko ittasa'a. Jadi kalau hukum itu sedang sempit akan menjadi luas. Itu di dalam segala hal, dalam segala ibadah. Kalau ada kesulitan itu pasti ada sholat. Itu sulit berdiri, sujud. Tapi ketika tidak bisa, sesuai dengan kemampuan. Zakat, berat itu perlu dikeluarkan. Tapi kalau ternyata dia miskin, malah bukan mengeluarkan zakat, malah diberi zakat. Saum, kudu lapar, bukan kudu lapar, saum teh menahan makan dan minum. Saum teh kudu lapar. Jadi tidak wajib lapar, Ibu. Jadi kalau Ibu saumnya mencegah kelaparan, bagus-bagus saja. Kata saya mah saum lagi tidak mau lapar, jadi makan suplemen supaya lapar boleh aja. Kan sekarang mah ada suplemen anu kuat 12 hari, 12 jam itu makan. 12 jam itu makan. Makanya kan Rasulullah suka membuat nabid kan? Apa nabid teh? Korma direndam. Korma itu direndam. Pakai air panas direndam, diminum diminum airnya. Itu namanya nabid.
Tapi itu tidak boleh melebihi 3 hari. Jadi di keemna tidak boleh melebihi 3 hari. Kalau sudah 3 hari, jadi hanya sehari 2 hari. Boleh kormanya dimakan, airnya diminum. Kurma. Nah nanti cobaan gerai itu. Kalau Ramadan atau kalau enggak Ramadan, kita di luar Ramadan juga bagus itu. Jadi kalau Ramadan tuh hanya sahur dikeem untuk buka, airnya diminum, kurmanya nanti dimakan habis taraweh. Boleh. Itu namanya Nabi, itu sehat. Jadi saum tidak wajib lapar, telapar gitu dan bahkan kalau bisa mantong lapar saum teh biar jag-jag gitu, biar sehat, biar kegiatan Ramadannya kuat. Dan itu al-hukmu idza dhaqa ittasa'a. Tetapi kalau ternyata sakit sampai ngalau lempreh, salatri, ya itu buka gitu nanau. Dan aturan-aturannya diatur, aturan-aturannya jelas. Jadi kalau tidak bisa waktu Ramadan saum, maka diganti luar Ramadan. Kalau tidak bisa di waktu luar Ramadan pun tidak bisa, wa alal ladina yutikunahu fidyah, maka dengan fidyah. Saya sering mendapat pertanyaan dari ibu-ibu, berapa ukuran fidyah? Membahas Quran itu dengan Quran yang paling cocok, yang paling pas. Itu di dalam Al-Quran, min awsati tutmuna ahlikum, fidyah itu. Jadi konsumsi kalian, awsati tutmuna ahlikum, konsumsi pertengahan kalian yang seimbang dengan kalian makan. Makanya kalau di Bandung makan, UMR itu disesuaikan dengan kebutuhan hidup layak. UMR Bandung itu 3.600.000 per bulan untuk 4 orang, berarti 900 per bulan per orang. Makanya minimal fidyah teh 900.000 sebulan. Jadi ukurannya gampang. Min ausati tut'imuna ahlikum. Jadi nanti kalau bulan Ramadan yang akan datang ada sepuh kita tidak bisa saum, ya fidyah. Ukurannya berapa? Minimal 900.000 per bulan. Sering ditanyakan kepada keluarga mah tuh sanes masihan teman. Kita mah bagi-bagi ke sorangan gitu. Jadi ya tentu saja kepada orang miskin, min ausati tut'imuna ahlikum. Kalau ternyata ada keluarga yang miskin, bukan urusan keluarganya, karena miskinnya. Jadi karena miskinnya, ai keluarga mah justru kudu ditanggung, itu kurang. Kudu ditanggung keluarga mah. Ya seperti keluarga itu kan antara lain anak, istri, orang tua, itu kan keluarga. Itu mah harus ditanggung. Kalau anak yang belum dewasa. Kalau orang tua sudah tua, tanggung. Dan kalau sudah iman itu kalau sudah melekat, sudah baik, maka akan zayyanahu, akan nikmat. Diriwayatkan dari Anas bin Malik yang wafat tahun 93 Hijriah, lahir sebelum hijrah 10 tahun. Rasulullah SAW bersabda, salasun, 3 orang atau 3 kelompok
Man kunna, barang siapa yang ada 3 kelompok itu fihi, wajada, maka akan menemukan halawatal iman, akan menemukan manisnya iman. Halawah itu manis artinya. Kata Aisyah, Rasulullah SAW itu halawah asal. Rasul itu senang yang manis-manis dan asal, madu. Tapi Rasulullah senang yang manis bukan gula. Karena zaman Rasul macam ayam gula. Jadi yang manis-manis itu adalah bukan gula, tapi buah-buahan yang manis. Buah-buahan yang manis itu kesenangan Rasul. Seperti dalimat, tin. Itu halawah manis atau indah atau enak iman itu, halawatal iman. Yang bagaimana yang menikmati iman itu ayyakunallah wa rasuluh ahabba ilaih. Allah dan Rasul lebih ia cintai mimma siwahuma, selain darinya. Boleh kita cinta suami, cinta istri, cinta anak, cinta orang tua, cinta harta, tidak dilarang, tapi jangan melebihi cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu melebihi cintanya kepada yang lain. Mimma siwahuma. Jadi bukan berarti kita harus membenci, tidak. Membenci dunia, tidak boleh membenci dunia. Tapi cinta dunia tidak melebihi cinta Allah pada Rasul. Karena cinta kepada Allah dan Rasul melebihi kepada cinta dunia. Sehingga ketika Allah memanggil sedang dalam kehidupan dunia, maka dia tinggalkan dunia untuk kepentingan Allah. Untuk cinta dunia boleh, tapi tidak melebihi cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kemudian wa ayyuhibbul mar la yuhibbuhu illallah, dan mencintai sesama tidak ada cinta selain karena Allah. Yaitu cinta kepada sesama seperti tadi, cinta ke suami itu dianjurkan, cinta kepada istri kalau suami, cinta kepada anak, anak cinta kepada orang tua, tetapi cintanya karena Allah. Ayuhibbal mar'a la yuhibbuhu illa lillah. Wa ayyakroha ayyauda fil kufri kama yakrohu ayyukdapa finnar. Dan benci kepada kekufuran seperti bencinya rek asup ke neraka. Jadi melihat kekufuran itu, saking bencinya kepada kekufuran, merasa rek asup ke neraka. Jadi kalau berbuat sesuatu pi neraka teh asa rek asup gitu ke neraka. Nah, orang yang seperti itu, yaitu cinta kepada Allah dan Rasul melebihi cinta kepada yang lain, kemudian cinta kepada sesama karena Allah, benci kepada kekufuran karena takut neraka. Itu akan halawatul iman, akan nikmat imannya. Jadi berdasar hadis ini, orang yang menjaga pribadi hanif, imannya itu akan terasa manis. Yaitu 3 golongan tadi, cinta pada Allah melebihi yang lain, membenci maupun mencintai hanya karena Allah. Mencintai yang lain boleh, tapi harus karena Allah. Kemudian sangat benci pada kekufuran, seperti bencinya dimasukkan ke neraka. Nah, oleh karena itu, ibadah haji, ibadah sholat, ibadah zakat, itu menanamkan kecintaan kepada semuanya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian
Wa makana minal musyrikin, memberantas kemusyrikan. Pengunci ayat 95 ditegaskan wa makana minal musyrikin, dan bukanlah Ibrahim itu dari golongan musyrik. Kalimat ini sebagai pernyataan Nabi Ibrahim yang membuktikan bahwa dia bukan orang musyrik serta anti kemusyrikan. Nabi Ibrahim merupakan nabi yang benar-benar kontra musyrik. Diawali dari perintah kul sadaqallah yang diucapkan setiap umat, maka berisyarat mesti diikrarkan pula dalam dirinya kontra kemusyrikan, menyatakan diri sebagai orang yang bersih dari syirik. Kita lihat mulai dari tadi syahadat ya, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah. Itu benci musyrik karena cinta tauhid. Kemudian kita sholat, Allahu Akbar. Mau diawali dengan kabirau wa subhanallahi bukrata wa asila, doa iftitahnya. Mau dari Allahumma ba'in baini, mau diawali dengan subhanakallahumma, semua menyatakan diri anti musyrik dalam sholat itu. Kemudian zakat, kita keluarkan zakat. Itu dikeluarkan atas ridho Allah. Kemudian saum juga jelas. Sehingga menahan tadi. Menahan makan dan minum. Apalagi haji. Haji mah diikrarkannya secara jahar. Ada talbiyah. Talbiyah itu anti musyrik semua. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Itu talbiyah semua ikrar musyrik. Apa? Ikrar anti musyrik. Labbaik Allahumma labbaik. Aku panggil, aku sambut panggilanmu ya Allah. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik, tiada sekutu bagimu. Itu ikrar anti musyrik. Innal hamda, sesungguhnya segala puji, wan nikmata, kenikmatan, laka, untukmu, wal mulka la syarika lak, dan kekuasaan itu hanya milikmu. Itu semuanya. Bahkan di dalam anti kemusyrikan mah jahar. Setiap sholat kan ada adzan itu. Adzan itu jahar, ngagorowok itu. Makanya nu adzan mah kudu halus suaranya. Suaranya yang bagus. Dan karena suaranya yang bagus, karena didengar orang kan. Makanya Rasulullah SAW juga tidak semua sahabat suruh adzan kan. Muadzin Rasul itu kan ada Bilal, ada Abu Mahduroh, ada Abdullah bin Umi Maktum. Itu muadzin Rasul, suara-suaranya yang bagus-bagus. Nah itu setiap waktu sholat anti kemusyrikan, asyhadu an la ilaha illallah. Kemusyrikan apa? Anti kemusyrikan, memberantas kemusyrikan. Dan yang dijaharkan itu rata-rata menentang kemusyrikan. Adzan, qomat menentang kemusyrikan. Talbiyah menentang kemusyrikan. Terus takbir Id, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd, menentang kemusyrikan. Ikrar-ikrar yang keras. Jadi memang sebagai muslim itu belak-belakan menentang kemusyrikan. Jadi bukan rukun-rukun dengan musyrik mah, tapi menentang secara belak-belakan. Baik kalau apalagi talbiyah tadi ya, karena memang talbiyah itu satu-satunya zikir yang keras yang berlaku hanya sedang ihram saja. Di Bandung mah
sing talbiyah oke. Syarat tak kudu sedang ihram. Jadi kalau mau pergi haji ya, pergi umroh kan talbiyah cenah dipimpin. Itu mah latihan, bukan talbiyah beneran. Kalau talbiyah beneran mah sedang ihram. Jadi kadang-kadang kan di depan kalau mau berangkat, ayo mari kita talbiyah dulu secara khusyuk. Padahal can ihram. Enggak, kalau belum ihram belum talbiyah. Jadi kalau yang belum pernah ihram belum talbiyah. Jadi itu mah ihram. Jadi khusus ya, khusus. Makanya pikir secara khusus. Kemudian ya itu talbiyah sudah. Yang keenam, menelusuri dan mengkaji sejarah. Kembali kepada ayat inna awwala baitin wudi'a linnas. Itu pangkal ayat 96. Sungguhnya rumah yang mula-mula dibangun untuk tempat ibadah manusia adalah wudi'a linnas lilladzi bi Bakkah, yang ada di Bakkah, yang ada di Mekah. Terdapat beberapa pandangan yang dimaksud dengan awwala baitin wudi'a linnas. Ada yang berpendapat bahwa Baitullah itu dibangun sejak sebelum Nabi Adam sebagai tempat tawaf bagi malaikat. Itu antara lain yang berpendapat bahwa Baitullah itu dibangun sejak sebelum Nabi Adam. Sebelum Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Baitullah itu sudah ada. Kemudian ada yang berpendapat bahwa Al-Haram itu dibangun sejak zaman Nabi Adam. Jadi ada yang mengatakan sebelum Nabi Adam, ada yang mengatakan zaman Nabi Adam. Kemudian setelah dibangun zaman Nabi Adam, Baitullah itu tenggelam. Karena zaman Nabi Nuh adalah banjir. Banjir sehingga bukan ngelelep, katuruban. Katuruban kulimbah banjir. Sehingga oleh Nabi Ibrahim itu ditinggikan si Baitullahnya. Karena tenggelam jadi ditinggikan. Jadi zaman Nabi Ibrahim mah bukan digali gitu. Kan Baitullah teh kakerem teh tenggelam, tapi bukan tanahnya digali, tapi ditinggikan Ka'bahnya. Jadi muncul. Jadi sekarang mah kan begitu ke Masjidil Haram teh Ka'bah teh tanggah. Tapi angker ini hadap. Jadi tetap ke Masjidil Haram turun. Dimanapun sampai sekarang juga masih turun. Kalau ke Ka'bah itu pasti turun. Itu kan bedanya seperti pernah saya kemukakan pada waktu lalu, la tusaddur rihal illa salah satu masjid. Jangan terlalu memaksakan diri pergi jauh kecuali kepada 3 masjid, yaitu Masjidil Haram, Masjid Ada, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi kalau kepada 3 masjid maksakan ya. Tapi kalau ke luar negeri jangan terlalu maksakan. Kalau ketiga itu mah mangga maksakan. Masjidil Haram, Masjidil Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi kan sekarang mah ada yang memaksakan diri rekreasi ke Australia, ke Bangladesh, ke Eropa, tapi ke Masjidil Haram can, ke Cina. Harusnya 3 masjid dulu, Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Baru kalau sudah pernah ke sana, mangga pada ka mana oge. Dapan tasiru fil ar kan. Kita itu rekreasi kemana-mana pun boleh, tapi ke 3 masjid mah harus dialami dulu oleh setiap umat sebelum pergi ke luar negeri. Dan itu memang ciri khas, ada ciri khas 3 masjid itu.
Masjidil Haram mah rendah datarannya, Masjid Nabawi mah datar, dan Masjidil Aqsa mah bukit. Jadi itu teh rendah, datar, bukit. Jadi itu ditinjau dari sudut kesehatan, ada istilah oksigenasi. Dalam diri manusia itu butuh oksigenasi. Jadi tempat rendah, datar, dan bukit. Itu gambaran ya, gambaran kesehatan jasmani dan rohani. Jadi bepergian itu begitu bagusnya. Nah, itu banyak tentu saja hikmahnya 3 masjid itu. Masjidil Haram ya jelas sejak zaman Nabi Adam sampai sekarang. Masjid Nabawi ya utamanya sejak zaman Rasul. Kalau Masjidil Aqsa sejak zaman Nabi Ibrahim. Cuman persoalannya sekarang Masjidil Aqsa teh masih dikuasai Israel. Jadi kalau kita ke Masjidil Aqsa teh bayar visa ke Israel. $50. Jadi anger we. Jadi walaupun sekarang sedang perang di Gaza, Masjidil Aqsa mah aman-aman saja. Jadi anak tarbiyah kan itu namanya Edi Habdi, itu kan disebut oleh orang Masjidil Aqsa itu lurah Aqsa, sering membawa ke Aqsa. Itu pulang anting we. Kalau tidak salah sekarang juga lagi ke sana. Itu pulang pergi aja ke Aqsa karena memang hanya ya itu persoalannya sekarang masih bayar visa ke Israel. Walaupun si Masjidil Aqsa naman itu di bawah Israel, masih di bawah Palestina, Al-Aqsa namanya. Tetapi kalau kita mau masuk ke Masjidil Aqsa, ke Al-Aqsa itu melewati pintu gerbang Israel, baik dari Yordan, dari Mesir, maupun apalagi kalau lewat Tel Aviv. Nah itu ya, tapi karena berdasar hadis tadi Latu Sadar Rihal jadi boleh maksakeun ke Al-Aqsa mah, ya boleh saja ke Aqsa maksakeun. Itu menelusuri. Jadi di dalam ayat ini surat Ali Imran ayat 96 ini menelusuri sejarah. Dan sejarah masjid itu dikemukakan, diriwayatkan oleh Muslim. Di sini dikatakan Sami'tu Aba Dar yaqul. Aku mendengar Abu Dar itu bertanya kepada Sa'altu Rasulullah, saya bertanya kepada Rasul, an awwali masjidin wudi'a fil ard. Masjid apa yang dibangun di muka bumi? Maka Rasul menjawab Al-Masjidul Haram. Yang paling pertama dibangun di muka bumi itu Masjidil Haram. Summa ayun. Kemudian masjid apa? Qala Al-Masjidul Aqsa. Al-Masjidil Aqsa itu masjid kedua. Qultu kam bainahuma, berapa jarak antara Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa? Rasul menjawab arba'una aman, 40 tahun. Kemudian summal ardu laka masjidun, kemudian bumi yang lain itu semua jadi masjid kepadamu. Fahai suma adrokat ka as-salat fasolli. Akhirnya dimanapun sholat boleh. Sholat mah teu kudu ka Masjidil Haram, teu kudu ka Masjidil Aqsa, seluruh bumi itu tempat sholat. Jadi kalau berdasar hadis ini jelas Masjidil Aqsa itu dibangun oleh Nabi Ibrahim. Kenapa? Karena Masjidil Haram juga dibangun oleh Nabi Ibrahim. Ari Baitullah nama. Jadi beda ya. Baitullah ada Masjidil Haram. Baitullah nama dibangun sejak sebelum Nabi Adam. Jadi zaman Nabi Adam sudah ada Baitullah. Tetapi mengelilingi Baitullah, masjid yang mengelilingi Baitullah
baru dibangun zaman Nabi Ibrahim. Itu dibangun dengan Ismail. Itu sejarahnya tadi teh ya sejarah nanti tadi Rasulullah Nabi Ibrahim alaihissalam datang ke Baitullah teh karendam dekat tingali, maka ditinggikan oleh Nabi Ibrahim. Setelah ditinggikan, dibangun masjid mengelilingi Baitullah itu. Jadi Masjidil Haram teh yang paling pertama setelah membangun Masjidil Haram, 40 tahun kemudian membangun Masjidil Aqsa. Hari Masjidil Haram mah dibangunnya dengan putra pertama Ismail dari istri kedua yaitu Siti Hajar, sedangkan Masjidil Aqsa mah dibangun dengan Ishak. Itu putra kedua dari istri pertama. Ya, dari Siti Sarah. Karena kan istri muda dulu punya anaknya. Baru setelah punya anak dari istri muda, baru istri tua punya anak juga, Siti Sarah. Maka Masjidil Haram dengan Masjidil Aqsa teh diingatkan ketika Isra Mi'raj. Sekarang kan ini mah Sya'ban. Kemarin bulan Rajab ya, tanggal 27 Rajab di Indonesia diperingati Isra dan Mi'raj. Nah, Isra dan Mi'raj itu mengingatkan Subhanalladzi asra bi 'abdihi laila minal masjidil haram ila masjidil aqsa. Itu mengingatkan sejarah pertama antara Ibrahim membangun dua masjid, Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa. Makanya oleh Rasulullah ketika Isra itu diinjak dua masjid itu. Jadi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa baru Mi'raj. Tapi lailan itu hanya satu malam saja. Kumaha bisa gitu? Karena itu mah oleh Allah Subhanahu wa taala teh alladzi asra. Di lamun ayeuna makan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa naik pesawat harus ke Jeddah dulu atau ke Madinah dulu karena di Mekah kan tidak ada lapang terbang. Itu dari Jeddah itu ya sekitar 2 jaman. Tapi ya itu bahkan bukan 2 jam karena memang ada prosesnya dikuasai oleh Israel. Jadi lama sekarang. Makanya Isra Mi'raj itu mengingatkan bagi kaum muslimin supaya berusaha pembebasan Masjidil Aqsa jangan dikuasai Israel. Karena alladzi barakna haulah. Kemudian yang ketujuh, kalimat yang ketujuh, mubarakan, meraih barokah. Dalam ayat ini tandaskan mubarakan. Mubarakan adalah ziyadatul khair alal khair. Tambahnya kebaikan di atas kebaikan. Atau ditandaskan kasirul khairat. Mekah dinamakan demikian karena baik secara materi maupun immateri, kebaikannya meningkat. Keberkahannya Mekah itu. Jadi tempat yang diberkahi oleh Allah itu pertama Al-Haram di Mekah. Barokna, mubarakan. Dan barokna haulahu. Itu Masjidil Aqsa. Juga itu barokah, diberkati. Ziyadatul khair alal khair. Dan secara materi Masjidil Haram itu berkah. Karena segala macam makanan ada, segala kehidupan ada, segala macam jadi baik, dan harganya itu tetap murah dibanding dengan Indonesia. Coba bayangkan Bu, kalau kambing di Mekah hargana sama jeung Indonesia,
Kan berat itu kurban. Makanya kambing di Mekah itu sampai sekarang masih tetap aja 300 real. 300 real itu kali 4.000 kan cuma sejuta. Di Bandung besar kambing sejuta. Ya, orang itu sapi kan 300 $600 ya. $600 itu berarti 2 juta. 1,5 juta sapi. Di Bandung 1,5 juta sapi anak. Jadi tetap murah di Mekah. Itu barokah namanya. Kenapa saya katakan murah di Mekah barokah? Karena rumputnya kan sama impor. Rumput itu diimpor untuk makanan sapi, makanan kambing impor dari negara luar. Kalau di Indonesia makan rumputnya tetap impor. Ya. Jadi itu barokah. Dan itu walaupun bulan Idul Adha musim haji kan pantas nama naik model di Indonesia mah sampai 3 kali 4 kali lipat, di sana mah anger sakit. Musim haji oke. Itu barokah. Dan ternyata untuk miskin gitu Saudi teh walaupun naikkan harga. Kan musim haji juga sama, Bu. Jadi musim haji dengan musim umroh itu harganya sama. Ramadan juga sama, bahkan Ramadan banyak yang gratis. Banyak yang gratis. Jadi kalau ibu-ibu umroh di bulan Ramadan untuk bekal nanaon gitu ngadon dahar we di masjid itu cukup. Karena kalau sahur ada yang nasi dan nasi Arab buka apalagi lomba. Jadi itu barokah. Dan memang Rasulullah SAW itu mengajarkan kepada kita untuk mendapat barokah. Ramadan itu mubarak. Qad ja'akum syahrun mubarak. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan penuh barokah. Ini urang makan disebutnya bulan suci Ramadan. Padahal di dalam hadis bulan Ramadan mah teu disebut bulan suci. Bulan suci itu kan bulan haram. Bulan haram 4. Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab itu bulan haram. Kalau bulan Ramadan tidak disebut suci. Ya itu di Indonesia masuk aneh-aneh. Bukan. Kalau dari sana Ramadan mubarak. Kalau di di Indonesia disebut bulan suci sote. Kalau bulan suci itu kan tidak boleh perang, Bu. Ramadan boleh perang, Rasul perang. Perang Badar itu Ramadan. Perang Futuh Mekah itu Ramadan. Jadi Ramadan mah syahrun mubarak. Bulan penuh barokah. Ya, jadi penuh barokah. Syahrun mubarak. Tapi memang banyak cek abdi banyak hadis anu tidak ada dasar kan. Kita mah banyak tersebar luas gitu. Banyak tersebar luas. Syahrul Mubarak. Nanti juga dibahas insya Allah 27 ya. 27 Februari di PKSWI. Itu insya Allah saya akan membahas bulan Mubarak. Bulan penuh barokah berdasar hadis di PKSWI di Rumah Sakit Islam insya Allah 27 Februari. Bulan Mubarak. Jadi bukan istilahnya bukan bulan suci, bulan penuh barokah. Kalau tidak boleh perang itu bulan suci, yaitu
Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Itu bulan suci. Tidak boleh perang. Kalau di bulan Ramadan mah penuh berkah. Jadi punya istilah masing-masing gitu kan. Di dalam hadis mah. Seperti kemarin kan saya bahas di Al-Huirat kita. Umroh. Kita kan sering mengatakan umroh mabruroh. Padahal Rasul tidak ada istilah umroh mabruroh. Kalau umroh mah mutaqabbalah. Kalau haji mabrur. Jadi semoga ibu umrohnya mutaqabbalah. Kalau yang haji mabrur. Jadi bukan umroh mabruroh. Tidak ada dalam hadis. Kalau kita menggunakan istilah-istilah gitu. Menggunakan istilah-istilah berdasar hadis. Jadi harus tepat gitu. Itu dalam tapi kan mabruroh dari albir mabrur mah. Jadi haji mabrur mah. Al hajjul mabrur laisa jazaun ilal jannah. Haji mabrur. Umroh mah mutaqabbalah. Mutaqabbalah itu diterima. Ya. Jadi makna nama hampir sama lah. Cuman istilah-istilahnya. Jadi di Masjidil Haram itu penuh barokah. Dan kita juga dianjurkan oleh Rasulullah untuk mendapat barokah. Banyak itu barokah itu yang didoakan. Ketika nikah kan barokallahu laka wa barokah alaika wa jama bainakuma bi khair. Itu barokah ketika nikah. Rasulullah SAW ketika mau pergi, sahabatnya mau pergi bisnis, itu Allahumma barik di ummati di bukuriha. Ya Allah berkahi kepada umatku yang pergi di bisnis itu pagi-pagi, itu didoakan oleh Rasul yang bisnis pagi-pagi itu. Makanya di sini hari Kamis kan bisnis pagi-pagi, nah itu didoakan oleh Rasul. Ya, yang belinya juga kan bisnis juga kan. Barokah. Jadi banyak keberkahan. Mau makan kan, Allahumma barik lana marojak. Di barokah. Kemudian ke-8 meraih hidayah karena hudan linnas, hudan lil alamin. Hudan lil alamin. Masjidil Haram itu sebagai petunjuk. Makanya sampai sekarang Masjidil Haram itu jadi petunjuk arah. Sok upami pasang antena. Tukang antena itu nanya, mana kiblat? Dan itu arah Ka'bah itu jadi pedoman di seluruh dunia. Kalau pasang-pasang antena itu, antena internet dan sebagainya, itu mereka nanya. Hanya kalau sekarang kan mereka punya kompas sendiri. Jadi itu dilihat kompas itu arah. Kemudian mengkaji berbagai ayatun bayinat. Nah, di Mekah itu ada ayat itu banyak macamnya. Ada di dalam Quran juga banyak disebut ayat. Lebah, ayat liqaumi yatafakkarun. Nikah, inna fi dzalika la ayat liqaumi yatafakkarun. Jodoh itu ayat. Jadi ayat itu banyak sekali jumlahnya. Ada ayat insaniyah, kalau kita lihat di dalam surat Al-Alaq yang sudah dibahas pada waktu yang lalu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ada ayat insaniyah, ayat manusia karena min 'alaq diciptakan dari 'alaq. Ada ayat kauniyah alam karena khalaq
tadi khalaqnal insana ma insaniyah, tapi khalaqamin Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu ayat kauniyah, keadaan. Ada ayat qauliyah yaitu Quran. Ada hadis, itu juga ayat. Fihi ayatun, dan di Mekah itu banyak ayat. Ada ayat qauliyahnya karena ayat-ayat Allah di situ, ada ayat sejarah. Fihi ayatun, bayinat yang jelas. Kemudian meningkatkan unsur ta'abudi karena di situ dikatakan maqam Ibrahim. Maqam di situ adalah berarti prasasti atau tempat berdiri, bukan maqam bahasa Indonesia. Kalau di Indonesia mah maqam teh kuburan. Tapi kalau bahasa Arab mah maqam teh artinya tempat berdiri atau prasasti. Prasasti. Jadi tidak ada di masjid teh maqam, tidak ada. Tidak ada kuburan di Masjidil Haram, tidak ada. Ya, itu maqam itu tempat berdiri, tempat menginjak. Nabi Ibrahim tempat sholat. Maudi qiyamah lissalah, tempat sholat. Maqam. Yang ada makam mah kuburan teh ya di Palestina. Palestina mah rata-rata makam itu masjid itu ada kuburan. Ya. Kuburan makobir, bukan makom. Tapi kalau disebut makom seperti makom Syu'aib, makom Syu'aib itu ada kuburan Syu'aib, tetapi bukan kuburannya yang jadi makom, tetapi tempatnya. Tempat itu tempat tinggal Syu'aib. Makom Musa itu gunung besar. Itu bukan kuburan Musa di situ, tetapi Nabi Musa pernah di situ. Mana ada di Hebron, ya, di Hebron itu masjid, tetapi di situ kuburan Nabi Ibrahim, kuburan Nabi Ishak, kemudian Siti Hajar, Nabi Yusuf itu di namanya Al-Khalili. Itu Hebron, orang Israel nyebutnya Hebron, kita nyebutnya Al-Khalili. Ya, makam sama aja, makam dengan makom. Makam itu kan karena kop saja oleh Indonesia disebut makam. Orang Sunda makan kop dengan K kan sama aja gitu makam. Makam. Orang kan banyak Bu istilah itu dari Arab, tapi tulisan Sunda atau tulisan Indonesia jadi berubah, seperti dod kan jadi L, makanya duhur jadi lohor. Fardu itu dod kan, fardu itu jadi perlu. Jadi dod itu jadi L biasanya. Dohir, bahasa Arabnya dohir batin, jadi lahir batin. Dohir jadi lahir kan, duhur lohor. Fardu perlu. Waman dakhalahu kana amina, barang siapa yang masuk ke situ aman, makanya harus menjaga keamanan. Kemudian yang 12 menjaga keikhlasan. Walillahi ala nas, karena Allah. Dan 13 penuh tanggung jawab ala nas hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila, dan menolak kekufuran. Waman kafara fa innallaha ghaniyun 'anil 'alamin. Dan tidak boleh kufur kepada kewajiban ibadah haji gitu. Itulah ibu-ibu dan ibu rahimahullah, kajian surat Al-Isra ayat 95 sampai 97 tamat. Insyaallah waktu yang akan datang kita akan
bahas surat Abasa. Kemarin kan surat Abasa dibahas di Al-Hujurat, akan dilanjutkan di Majelis Taklim Baitur Rahim surat Abasa. Karena di Al-Hujurat akan membahas hadis. Tukang ke masih ayah. Tos. Jadi terakhir ya, nanti ketemu lagi bulan Syawal. Amin. Kita akhiri mohon abdi nu teu aya teh ke setelah Ramadan. Ya, Al-Hujurat satu kali lagi. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.